على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأحلام. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ سلمان المدني وسيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبل مشايخنا ومعلمينا والدنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin habib rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن سار على ضربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. Kemarin sudah kita bahas tentang sunnah qabliyah dan ba'diyah di dalam salat fardu. Sebelum atau sesudahnya ada salat-salat yang disunnahkan atau sembahyang yang disunnahkan sebelum salat fardu dan sembahyang yang disunnahkan sesudah sembahyang fardu. Berkata disebutkan di dalam satu faidah di dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin bahwasanya qala al-Fashani rahimahullahu taala, Imam al-Fashani berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuhfadhallahu alaihi imanahu falyusalli rak'ataini ba'da sunnatil maghrib. Barang siapa, kata beliau, yang ingin imannya dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia salat 2 rakaat sesudah sunnah maghrib. Jadi sesudah fardu maghrib, kita mengerjakan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian kata beliau dalam sabda Nabi tersebut, kita diperintahkan untuk salat sunat 2 rakaat sesudah ba'diyah maghrib. Lain habis maghrib, ba'diyah dulu 2 rakaat, kemudian salat sunat ini. Yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab. Membaca pada setiap rakaat 1 dan 2 akan surah Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad 6 marratin. Dan membaca surah Al-Ikhlas 6 kali. Wal mu'awwidhataini marratan. Kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sebanyak 1 kali. Nah, ini merupakan satu amalan
dan dilajarkan oleh Rasulullah, barang siapa ingin imannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya salat 2 rakaat sesudah ba'diyah maghrib. Rakaat pertama dan kedua Fatihah sama, akan tetapi rakaat sesudah Fatihah, rakaat 1 dan 2 membaca qul huwallahu ahad 6 kali, dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sebanyak 1 kali dan 1 kali. Fa idza sallama, nah ini doa apa? Salat supaya dipelihara oleh Allah taala iman kita, karena iman kita yang menentukan, artinya yang membawa langkah-langkah kita ke dalam pekerjaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman sedang turun, sembahyang lalu koler. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun terasa berat ketika iman sedang turun. Hal-hal yang mengganggu iman adalah kemaksiatan yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Wa qala fil maslak, kemudian beliau menyebutkan di dalam kitab Maslak, fa idza sallama rafa'a yadayhi wa qala bi huduri qalbin. Kemudian selesai salam, mengangkat kedua tangan dan membaca doa dengan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati. Ya Allah, ulun titipkan iman ulun kepada pian dalam keadaan hidup ulun dan ketika mati ulun dan ketika sesudah kematian ulun. Artinya dititipkan kepada Allah. Kalau Allah yang menjaga, maka iman tadi akan terjaga dengan baik pada ketika hidup. Artinya dimudahkan istiqamah di dalam ketaatan. Karena kita kehidupan ini banyak aktivitas. Terkadang sesudah aktivitas itu kita malas mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Maka peliharalah ya Allah, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu itu maha kuasa. Dibaca doanya sebanyak 3 kali. Amun kada bisa bahasa Arabnya, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Bahasa kita aja, ya Allah, ulun minta dipeliharakan iman ulun ketika hidup, kemudian ketika meninggal, ketika hendak wafat. Di saat seperti itu banyak gangguan iman, karena iblis tidak cukup hanya mengganggu kita dalam kehidupan kita. Ketika kita sakaratul maut, di sana diganggu, diganggu dengan kehidupan keluarga, dengan memikirkan anak, memikirkan istri bagi laki-laki, bagi perempuan memikirkan suami. Nah, itu yang mengganggu, terkadang mengganggu keimanan kita, mengganggu iman kita ketika sakaratul maut. Wa ba'da mamati, dan kita memohon ketika sesudah wafat pun iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada orang-orang mukmin. Itu daripada sambungan sesudah ba'diyah tadi, karena mengerjakannya 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad 6 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Kayak itu juga rakaat keduanya sama surahnya. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah sunnah tahiyatul masjid. Hiya raq'atani fa aktsaru bi taslimatin wahidah. Tahiyatul masjid itu 2 rakaat atau lebih dengan satu kali salam. Aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat atau hendak 4 rakaat bisa. Wa tusannu ba'da dukhulil masjid. Tahiyatul masjid itu disunnahkan sesudah kita masuk ke dalam masjid. Kesunahannya baru didapatkan, baru disunnahkan sesudah kita masuk masjid. Kalau masih di halaman belum lagi, atau masih di luar masjid, maka belum bisa
salat tahiyatul masjid. Sesudah kita masuk masjid lalu baru boleh salat tahiyatul masjid. Kecuali di emperan kayak di luar itu. Nah, itu kan termasuk hukum masjid. Wanita haid atau nifas atau orang junub kada boleh duduk di emperan itu, karena itu hukum daripada hukum masjid. Nah, itu pelataran jar kita, lain halaman. Ya, itu cuma halaman tetap harus kita jaga juga daripada misalnya sesuatu yang tidak layak dengan masjid. Wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli wa qad tukrahu tahiyatu fi halatin minha, dan terkadang makruh mengerjakan tahiyatul masjid pada beberapa keadaan. Apabila kita masuk masjid, orang sudah hendak mengerjakan sholat jamaah, ditakutkan kalau kita sibuk dengan tahiyatul masjid kada sempat takbiratul ihram bersama imam, karena kita disuruh ketika imam meratakan shaf kita sudah siap-siap untuk mengerjakan sembahyang. Ketika imam Allahu Akbar, cepat-cepat kita juga usolli fardal isya, langsung juga takbiratul ihram. Jangan berlambat-lambat, karena di dalam takbiratul ihram sesudah imam secara langsung itu mempunyai fadilah yang banyak. Apabila kita masuk masjid ketika orang hendak sembahyang berjamaah sudah, maka di saat seperti itu makruh tahiyatul masjid. Atau bagi seorang khatib ketika orang sudah hendak masuk waktu berkhutbah, tadudi khatibnya datang, maka makruh juga mengerjakan tahiyatul masjid. Jadi kita melihat keadaan. Wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli, dan salat tahiyatul masjid itu hasil bersama pekerjaan fardu atau pekerjaan sunnah. Berhasil, hasil. Maksudnya di sini, makna hasil di sini adalah tidak dituntut lagi mengerjakannya. Nah, karena setiap kita masuk masjid, penghormatan kita kepada masjid dituntut untuk mengerjakan sembahyang sunnah dua rakaat tahiyatul masjid. Itu yang dituntut. Tetapi kalau kita masuk, orang sedang mengerjakan fardu, langsung kita umpat sembahyang fardu maghrib atau isya, maka tidak dituntut lagi, tidak disuruh. Karena kita disuruh langsung sibuk dengan mengerjakan sembahyang fardu atau sembahyang sunnah lainnya. Nah, ketika kita masuk, orang lagi mengerjakan sembahyang sunnah, umpat kita mengerjakan sembahyang sunnah, maka di situ hasil juga tahiyatul masjid. Karena kita tadi ketika masuk masjid diperintahkan untuk memberikan penghormatan kepada masjid tadi. Karena tahiyatul masjid dengan sembahyang. Kalau kita sama manusia kan ketika tahiyatnya mengucapkan assalamualaikum, nah itu kepada manusia, menakuni kabar, ini merupakan penghormatan. Wal baitu bit tawaf, adapun tahiyat atau penghormatan kepada Baitullah dengan tawaf. Jadi kita masuk ke Baitullah itu, datang ke Baitullah, depan Baitullah, bukan disuruh sembahyang tahiyatul masjid, tapi langsung mengerjakan tawaf. Itu penghormatannya. Kemudian ada juga penghormatan yang lain ketika kita masuk ke tanah haram. Ketika kita masuk ke tanah haram, penghormatannya bagaimana? Bukan dengan sholat sunat di situ. Di tanah haram tadi tidak, tetapi disuruh kita berihram. Nah, itu penghormatan dengan tanah haram. Setiap hendak masuk tanah haram, di tempat miqat yang ditentukan oleh Rasulullah disuruh kita memasang kain ihram. Nah, masing-masing tempat tadi penghormatannya. Adapun Mina dengan melontar jumrah, nah, itu merupakan penghormatan masing-masing. Bahkan kata sebagian ulama, penghormatan di Arafah itu dengan wukuf di Arafah, itu masing-masing punya penghormatan masing-masing. Wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli, dan tidak dituntut apabila kita masuk langsung mengerjakan fardu atau sunnah.
Maksud tidak dituntut di sini, akan tetapi pahalanya tidak hasil menurut pendapat Ibnu Hajar apabila tidak diniatkan. Akan tetapi menurut pendapat Imam Ramli, ketika kita masuk masjid, orang lagi mengerjakan fardu, langsung kita umpat berjamaah, maka sudah termasuk kita di situ dapat pahala tahiyatul masjid menurut Imam Ramli rahimahullahu taala. Atau kita masuk, orang lagi mengerjakan ba'diyah qabliyah maghrib misalnya, langsung kita umpat qabliyah maghrib, maka 2 rakaat qabliyah maghrib tadi masuk di situ juga pahala daripada salat sunnah tahiyatul masjid. Lebih bagus lagi amun kita masuk tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian sesudahnya sembahyang qabliyah maghrib 2 rakaat. Itu bagus lagi, tak banyak gawiannya, lebih banyak pekerjaannya, maka otomatis lebih baik. Wa tatakarraru bi tatakarrurid dukhuli lil masjid wa in qarubal faslu. Dan disunnahkan tahiyatul masjid ini setiap kita masuk masjid, meskipun masuknya terulang-ulang. Nah, keluar kita dari sini berwudu karena batal tadi, masuk lagi, maka sunnah lagi tahiyatul masjid. Setiap keluar masuk masjid, meskipun waktunya dekat, berdekatan waktunya hanya saja ada sampai 10 menit, masuk lagi ke masjid, maka tetap disunnahkan tahiyatul masjid. Amun ulun masuk ke masjid aja pang mantar wadai aja, ulun kada hendak masuk ke masjid, kada hendak berduduk. Nah, itu bagaimana masuk misalnya mantar banyu aja ke masjid, lawan ada nang i'tikaf, orang pengajian datang, kita masuk mantar banyu aja, apakah tetap disunnahkan tahiyatul masjid? Disebutkan hatta wa illam yuridil julus, meskipun dia tidak hendak duduk di masjid. Nah, itu. Atau masuk ke masjid mahampar hambal aja, badahulu memboking hari Jumat misalnya, mampar di Parak Tihang, kayak orang misalnya acara-acara kayak itulah, itu biasanya. Bagaimana? Apakah sunnah tahiyatul masjid? Tetap sunnat tahiyatul masjid, karena inya kena hendak masuk ke masjid belum lagi. Masuk wah ini cuma maampar sejadah aja tadi, atau maandak wadai untuk orang pengajian, atau maantar banyu, tetap di situ tetap sunnah tahiyatul masjid. Wa tafutu bil julus, dan tahiyatul masjid itu hilang kesunahannya apabila kita sudah tak duduk di masjid. Namun sudah tak duduk kada sengaja, dalam keadaan lupa, maka kada sunnah lagi. Amun tetap hendak tahiyatul masjid, keluar dulu setumat. Keluar dulu setumat dari masjid, pasang sandal setumat ke halaman situ, hanyar masuk lagi, sunnah lagi tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita masuk ke masjid pulang? Ini kan menang berhubungan dengan duduk. Kita masuk ke masjid, datang ke masjid dalam keadaan haus, sedangkan disebutkan bahwasanya berdiri ketika minum itu makruh. Nah, makruh berdiri ketika minum. Kita datang haus, sebelum tahiyatul masjid hendak minum, tapi minum berdiri, orang ini kada hakun. Nah, ini orang ini kada hakun minum berdiri. Nah, ini kan dari segi tibbun nabawinya tidak baik, makruh. Akan tetapi dari segi kesehatan pun tidak baik minum berdiri ini. Apabila kita memerlukan duduk dulu untuk minum, maka disebutkan oleh ulama, apabila kita berhajat kepada duduk untuk minum sebentar itu, maka tidak menggugurkan daripada kesunahan tahiyatul masjid. Nah, ambil banyu, duduk setumat, minum. Ya, itu minum, kemudian sesudah minum lalu sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Karena ada yang minum, sesudah minum keluar dulunya dari masjid. Kenapa? Karena kehausan tadinya. Karena sudah terduduk minum, takutan hilang daripada kesempatan tahiyatul masjid. Tidak untuk minum, duduk sebentar karena hajat untuk melaksanakan sunnah minum, berduduk, maka tahiyatul masjid tadi tidak hilang.
Wala tandarijut tahiyyatu fi raka'atin wahidah. Tidak masuk hukumnya tahiyatul masjid pada satu rakaat. Witir misalnya, satu rakaat aja. Bulan Ramadan, kada 4 orang berwitir, tarawih aja 20 rakaat, kemudian masuk ke masjid waktu orang tadarusan. Nah, itu. Waktu orang tadarusan langsung berniat witir satu rakaat. Nah itu, usolli sunnatal witri raka'atan adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, kada tahiyatul masjidnya langsung sesudah masuk tadi langsung witir satu rakaat. Maka apa yang terjadi? Maka witir itu tidak tidak mengambil daripada posisi salat tahiyatul masjid karena satu rakaat. Beda kalau fardu tadi 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, atau salat sunnah 2 rakaat maka bisa. Kalau untuk salat sunnah 1 rakaat maka tidak bisa. Au salatil janazah, atau salat janazah. Masuk ke masjid langsung salat janazah maka itu tidak mencukupi. Au sajadatis syukri, atau masuk ke masjid belum sempat salat tahiyatul masjid, berbunyi sudah telepon, hanya masuk masjid. Nah itu belum ma'ampar siyadah lagi ada telepon. Halo, assalamualaikum. Kenapa? Ini payu jar rumah pian. Nah itu, atau payu kendaraan pian yang pian titip lon ulun semalam. Itu langsung bersyukur, kendaraan ini sudah hendak dijual 10 tahun sudah kada payu. Kahimungan sidin, lalu sujud syukur. Maka sujud syukur tadi tidak bisa mengganti daripada posisi salat sunnah tahiyatul masjid. Nah itu meskipun masuk masjid langsung karena mendapat telepon tadi langsung sujud, nah kada bisa. Awit tilawati, atau ketika pian masuk masjid ada yang membaca Quran, kebetulan pian tahu posisi Al-Quran itu, atau misalnya guru Yasin, misalnya sidin mau ulangi surah As-Sajdah. Nah itu sore Kamis misalnya untuk subuh Jumat. Nah, itu. Jadi sidin mengulangi hafalan atau yang lainnya. Kita masuk mendekati maghrib, masuk kita mendengar bacaan sujud surah apa yang mengandung perintah untuk sujud tilawah. Maka kalau kita disunahkan meskipun yang membaca tidak sujud, apalagi kalau yang membaca sujud tilawah, kita yang mendengar secara langsung maka disunahkan untuk sujud tilawah. Hanya masuk kita langsung sujud tilawah, maka sujud tilawah kita tadi tidak bisa menggantikan daripada posisi daripada salat sunnah tahiyatul masjid. Wa idza lam yusalliha fayaqumu maqamaha qira'atu al-baqiyatus salihat arba'a marrat. Apabila seseorang tadi tidak salat sunnah tahiyatul masjid, maka mengganti posisi daripada tahiyatul masjid itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hanya menyambung 4 kali itu mengganti daripada posisi sunnah tahiyatul masjid. Jadi ini yang peringkat keduanya. Tapi tetap utama bagi kita ketika masuk ke dalam masjid adalah mengerjakan sunnah tahiyatul masjid. Kalau memang kada mengerjakan tahiyatul masjid, apa digantikan dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali ketika kita duduk di dalam masjid tadi. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah salat tarawih. Salatut tarawih yadkhulu waqtuha bi fi'lil isya. Salat tarawih ini bisa dikerjakan waktunya sesudah mengerjakan salat isya bagi kita. Nah, itu. Kalau kita belum sembahyang isya, isya dulu hanya 4 orang tarawih. Wa yakhruju bi tulu'il fajri fi layali Ramadan.
dan waktunya habis dengan terbit fajar daripada malam-malam di dalam bulan Ramadan, dan waktunya pun terkhusus di bulan Ramadan. Salat tarawih ini merupakan amalan daripada Rasulullah sendiri. Beliau dilihat para sahabat pada malam pertama daripada bulan Ramadan keluar ke masjid mengerjakan tarawih seorangan. Lalu sahabat di belakang umpat sembahyang. Kemudian pada malam kedua seperti itu pula dilakukan Rasulullah, umpat pulang sahabat. Malam ketiga seperti itu pula. Rasulullah keluar lalu sahabat umpat, wa takatsaru. Akhirnya sahabat makin malam makin banyak. Malam pertama banyak yang umpat Rasulullah, malam kedua banyak, malam ketiga lebih banyak lagi. Falam yakhruj lahum fir rabi'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada malam yang keempat. Lalu Nabi pada malam yang keempat tidak keluar. Lalu sahabat tunggu-tunggu. Sesudah pada subuh harinya, sesudah mengerjakan salat subuh, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kemana pian malam tadi? Kami tunggu-tunggu ingin mengerjakan salat seperti yang pian kerjakan pada malam pertama, kedua dan ketiga." Kata Rasulullah, "Khasyitu an tufrada alaikum salatul laili fata'jazu anha." Aku takut kalau dipardukan kepada kalian lalu kalian tidak mampu. Nah, itu yang kutakutkan, kata Rasulullah, itu menjadi kefarduan bagi kalian, sedangkan kalian bakalan tidak mampu. 5 waktu aja kata Rasulullah, banyak yang ini tidak mampu mengerjakannya, apalagi ditambah kefarduan dengan salat tarawih, salat malam dan lain sebagainya, salat witir dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, itu makanya seperti siwak pun sangat disunnahkan. Tapi Nabi, kata Rasulullah, seandainya aku tidak takut merepotkan kepada kalian, niscaya aku fardukan untuk sembahyang sebelum sembahyang menggunakan siwak tadi. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwasanya para sahabat Rasulullah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengerjakan tarawih pada bulan Ramadan bi'ishrina rak'atan, dengan 20 rakaat. Wa rawa Malikun fil Muwatta bi 23. Akan tetapi Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Muwatta beliau bahwasanya salat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, salat tarawih 23 rakaat. Kemudian Imam Al-Baihaqi mengumpulkan antara dua riwayat itu bahwasanya kata beliau yang dikerjakan di zaman Sayyidina Umar itu cuma 20, meskipun riwayat daripada Imam Malik cuma 3-nya itu adalah salat sunnah witir, jadi totalnya menjadi 23 rakaat. Wa aqalluha rak'atani, sekurang-kurang salat tarawih itu 2 rakaat, sudah disambat tarawih 2 rakaat sekurang-kurangnya. Wa aktsaruha 20 rak'atan, dan sepaling banyak tarawih itu 20 rakaat. Wala budda ayyusallima fiha min kulli rak'atain. Salat tarawih wajib salam pada setiap 2 rakaat. Falau shalla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha. Seandainya ada seseorang yang salat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam, maka tidak sah menurut kita daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi wajib salat tarawih itu 2 rakaat salam. Bi khilafi sunnati dhuhri, berbeda dengan salat sunnah zuhur, sunnah asar, salat duha. Boleh usalli sunnata qabliyata dhuhri 4 rakaatin, boleh sembahyang qabliyah zuhur langsung 4 rakaat, atau qabliyah asar langsung 4 rakaat, atau salat duha atau salat witir. Nah, itu boleh 4 rakaat dengan sekali salam, boleh aja 4 rakaat boleh. Witir itu hanya 3 rakaat. Itu menurut mazhab kita tidak sah. Nah, karena kenapa? Karena salat tarawih ini disunnahkan berjamaah, lalu mirip seperti salat isya. Kemudian salat sunnah yang selanjutnya yang disunnahkan adalah salat sunnah mutlak. Nah, ini mutlak, la hasralahu, tidak ada
bilangan baginya. Terserah sholat sunnah mutlak ini hendak 100 rakaat, hendak 1000 rakaat, kayak pejerpian cukuplah 1000 rakaat. Nah itu tergantung daripada keberkahan waktu masing-masing. Kalau daripada para ulama itu ada yang lebih dari 1000 rakaat satu malam, mengkhatamkan Al-Quran dengan bacaan yang tartil, yang tidak terburu-buru, sempat satu malam itu 1 kali khatam, ditambah lagi qiyamul lailnya lagi ratusan bahkan ribuan rakaat. Kenapa? Karena waktunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti waktu yang berada di akhirat. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ka'alfi sanatim mimma ta'udun, berbeda antara waktu dunia dengan waktu akhirat. Wa yajuzu an yanqusa aw yazid bi syarti taghyirin niyyah qabla ziyadah awin nuqsan. Boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak ini ditambahi atau dikurangi rakaatnya, akan tetapi mengubah niat sebelum menambah atau mengurangi. Contoh, ulun berniat sembahyang sunnah mutlak, sesudah isya nanti 2 rakaat, Allahu Akbar, berniat 2 rakaat. Kemudian waktu sujud rakaat kedua, ulun berniat diulah jadi 4 aja ini. Nah itu mau ubah namanya, mau ubah. Pertama tadi kan waktu takbir berniat 2 rakaat. Nah, ini ulun ubah ketika sebelum ulun mengerjakan salam, sebelum menuntungakan sembahyang tadi, lalu ulun berniat mau ubah jadi 4, boleh. Mengerjakan yang ke-4 masuk ke rakaat ke-4, masih kuat ini tenaga, belum mengantuk, ulun tambahi lagi 2 rakaat lagi, boleh aja jadi 6 belum tuntung, ditambahi jadi 8, mau ubah boleh. Yang penting menambahi atau mengurangi tadi sebelum mengerjakannya, sebelum selesai mengerjakan sembahyang tersebut. Atau berniat pertama, aku sembahyang sunat mutlak 20 rakaat, langsung 20 rakaat niatnya. Ternyata ingat, banyak kesibukan, diganggu ini, lalu sembahyang lalu banyak kesibukan, ingat ini belum, ini itu belum digawe lagi, lalu mengubah niat hanya 10 rakaat. Ketika 10 rakaat tadi lalu diubah niat menjadi tidak jadi 20 rakaat tetapi hanya 10 rakaat, maka boleh. Nah itu maka boleh. Tapi apabila niat 2 rakaat, kada berniat ulun langsung ulun tambahi jadi 3 rakaat, maka batal sembahyang. Karena kada ada niatnya, niat 2, kenapa digawi 3? Bersengaja ulun naik ke rakaat ketiga, maka batal sembahyang. Jadi boleh mengubah tadi jadi 4 rakaat. Yang penting sebelum ulun naik ke rakaat ketiga sudah mengubah niat sembahyang tersebut. Kenapa? Karena sembahyang sunnah mutlak ini tidak ada batasan. Akan tetapi yang lebih utama tetap setiap 2 rakaat sekali salam. Meskipun boleh sembahyang sunat mutlak tadi sebanyak-banyaknya tadi, tapi tetap yang utama setiap 2 rakaat, lebih-lebih lagi sembahyang malam, setiap 2 rakaat sekali salam, setiap 2 rakaat sekali salam, setiap 2 rakaat sekali salam. Kemudian qada'un nafilati, selanjutnya sembahyang sunnah yang disuruh adalah mengqadha sembahyang sunnah. Yusannu qada'un nafilatil muaqqatati lan nafilati dzatis sabab, disunnahkan kita mengqadha sembahyang sunnah yang mempunyai waktu khusus, bukan sholat sunnah yang mempunyai sebab. Nah, jadi ada perbedaan 2 sembahyang sunnah kan kemarin. Sembahyang sunnah yang mempunyai waktu khusus seperti misalnya sholat duha, pian sudah menjadi amalan sholat duha, atau sholat witir ketika waktu duha tersebut dalam perjalanan sibuk sampai ke Amuntai zuhur. Ketika sampai di Amuntai habis sudah waktu duha, sudah zuhur,
maka sesudah mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah disunnahkan mengqadha usolli sunnatad duha'i raka'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Kenapa diqadha? Karena itu sembahyang yang mempunyai waktu khusus. Keutamaan daripada mengqadha sembahyang sunnah tadi supaya kada terbiasa kita meninggalkan amalan kita, karena sudah jadi amalan pian. Karena bila pian sudah terbiasa meninggalkan, di perjalanan terbiasa, kemudian di rumah akhirnya menjadi apabila ada kesibukan lalu rasa biasa sudah meninggalkan, diremehkan. Kenapa? Karena terbiasa meninggalkan daripada pekerjaan tadi meskipun sunnah. Makanya supaya tidak ditinggalkan ketika dalam perjalanan sesudah sampai di qadha gitu. Atau witir terbiasa pian, kemudian perjalanan di malam hari tidak sempat witir, sesudah pagi hari jam siang misalnya atau jam 10 disunnahkan mengqadha witir tadi. Kenapa? Karena witir itu merupakan salat yang mempunyai waktu khusus. Beda dengan salat yang mempunyai sebab, seperti salat misalnya yang mempunyai sebab ini, sebab seperti sebab masuk masjid, tahiyatul masjid namanya, sebab karena hendak istikharah, sebab istikharah, sembahyang sunnah hajat karena ada hajat. Ini tidak disunnahkan mengqadha. Atau sembahyang karena sebab berwudu, sebab tahiyat ini salat sunnah wudu, itu tidak disunnahkan mengqadha. Akan tetapi yang mempunyai waktu khusus seperti qobliyah ba'diyah disunnahkan mengqadhanya. Jadi kita tidak terbiasa meninggalkan pekerjaan meskipun itu hanya sunnah, jadi disuruh mengqadha. Nah, itu. Jadi kada sembahyang fardu yang diqadha, sunnah pun apabila sudah menjadi amalan supaya tidak ditinggalkan, maka disuruhlah kita untuk mengqadhanya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang salatul laili, wallahu alam bissawab. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ada. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.